Assalamualaikum, jumpa lagi di channel Novel Minhazel. Jangan lupa subscribe dan share ya, agar lebih banyak orang yang membaca novel wanita yang dijual suaminya karya Minhazel. Part 28, Kitbah Ta'lud. Sudah hampir 3 purnama aku di kampung halaman. Kini, kegiatan sehari-hariku membantu emak memetik tanaman di pekarangan rumah untuk dijual ke pasar. Ada daun jati, daun pisang, daun singkong, daun pepaya, kelor, pegagan, dan lain-lain. Selama aku di sini, setiap minggu Husen menelepon, lebih sering video call. Bocah tampan itu kadang minta aku mendongeng, kadang minta menyimak bacaan surat-surat pendek yang sudah dihafalnya. Bunyai sering ikut nimbrung dan menanyakan kabarku. Begitu juga Mbok Katri. Sementara Iskandar sendiri kerap menemani Husen saat video call, tapi tidak pernah berbincang langsung denganku. Tadi sehabis subuh, ketika tiba-tiba Iskandar melpon, aku cukup terkejut, apalagi dia bicara sendiri, tidak ada Husen. Awalnya menanyakan kabarku sekeluarga, lalu dia bilang, "Syah, kalau masa idahmu sudah habis, kamu jangan terima dulu lamaran dari laki-laki lain ya." Apa maksudnya? Kata-kata ambigu yang tidak kupahami itu membuatku memilih diam. Kemudian, Iskandar mengucap salam dan menutup teleponnya. Begitu saja. Ya, begitu saja. Apa maksudnya laki-laki itu bicara begitu? Apa dia melarangku menikah lagi? Tapi, kenapa ada kata laki-laki lain? Kalau ada yang lain, berarti ada yang tidak lain, kan? Iskandar bikin pusing saja. Daripada bingung memikirkan itu, aku ke dapur membantu emak membuat takir. Wadah dari daun pisang yang dibentuk kotak. Biasanya dipakai saat acara tingkepan atau selamatan 7 bulan kehamilan. Emak dapat pesanan sekitar 20 takir hari ini. Sementara bapak sudah berangkat ke sawah pagi-pagi sekali. Mak, kenapa hari gini orang masih pakai takir? Kan ada mangkuk, lebih bagus dan aman, nggak sobek, ucap Aulia. Adikku itu sedang mengelap daun pisang yang akan dibentuk oleh emak. Hari ini Ahad, jadi dia tidak ke madrasah. Aku ikut duduk dengannya di lincah dan mulai membantu menata daun-daun yang sudah dilap. Ya beda dok, takir itu bukan sembarang wadah, itu ada maknanya. Ada yang bilang takir artinya menata pikir, ada juga yang bilang maknanya berasal dari ketiga daun yang dipilih. Pupus daun pisang muda, katanya biar selalu ingat kalau hidup itu harus berserah diri pada Gusti Allah. Terus daun ujungan yang warna hijau tua biar selalu ingat kalau hidup itu ujung-ujungnya kembali pada yang kuasa. Terakhir daun kering alias kelaras. Hidup harus ngelaras, pelan-pelan jangan tergesa-gesa biar tidak salah langkah, ngono maksude, terang emak. Jawaban itu juga yang dulu emak berikan waktu aku tanya kenapa tidak pakai mangkuk saja atau styrofoam yang banyak dijual di pasar. Daripada harus repot-repot cari daun pisang, menjemur, ngekrek, mengelap, lalu membentuk. Belum lagi harus bikin lidinya. Kalau tidak hati-hati, lidi bisa loncat kena mata saat memotong. Syah, kowe ngopo to kok meneng wae? Yang sudah berlalu biarlah, jangan terus dipikirkan. Didoakan saja semoga mendiang suamimu mendapat tempat terbaik di sisinya. Sesayang-sayangnya kita sama keluarga, Gusti Allah lebih sayang. Pasti akan dijaga dengan lebih baik, kata emak. Mak, memang kalau ditinggal mati suami lebih baik tidak menikah lagi ya? Tanya aku karena kepikiran ucapan Iskandar.
Kalau nanti ingin bersama suami di surga, ya lebih baik tidak usah menikah lagi. Tapi kalau sendiri dirasa berat, takut timbul dosa dan fitnah, menikah lagi tentu lebih baik, Dok, kata emak. Iskandar kok melarangku menerima lamaran ya, Mak? Tanyaku. Iskandar yang waktu itu antar kamu pulang, yang habis makan siang ikut sholat dilanggar terus langsung pulang, tanya Mak. Aku mengangguk. Dia bilangnya piye? Tanya Mak lagi. Nanti kalau idahmu habis jangan terima lamaran dari laki-laki lain dulu ya. Ngono, jawabku. Oh alah nduk, gitu aja ndak paham. Kui kitbah takrib namanya, kitbah sindiran, jawab Mak. Aku terperanjat mendengarnya. Masa sih perempuan yang masih dalam masa idah kan ndak boleh dilamar? Iskandar pasti tahu soal itu, sangkalku. Yakin kamu? Kan ada kitbah tasrih yang diungkapkan secara jelas. Ada juga kitbah takrib sindiran. Janda yang dicerai suami tidak boleh dikitbah baik tasrih maupun takrib selama idah belum berakhir. Kalau janda karena tinggal mati, boleh dikitbah takrib atau sindiran seperti yang dilakukan Iskandar itu. Jelas emak. Aku bergeming memikirkan penjelasan emak. Itu ada di kitab Kifayatul apa ya, Aulia tampak berpikir keras. Kifayatul Ahyar, sahutku. Itu kamu tahu, timpal emak. Terus kamu jawab apa? Tanya emak. Kini ia membenarkan gelungan rambut yang kendur. Kalau di dalam rumah kami memang terbiasa lepas kerudung. Aku menggeleng. Aku tadi belum paham maksudnya, jadi diem aja. Lagi pula masa idahku baru habis seminggu lagi. Setelah mengatakan demikian, aku teringat pernikahanku dengan Mas Zainal dulu. Itu hari paling bahagia dalam hidup yang tidak mungkin bisa dilupakan. Meski di akhir usianya pernikahan kami penuh masalah, itu tidak mengurangi rasa sayangku padanya. Kalau benar Iskandar berniat menikahiku, bagaimana? Haruskah aku melupakan Mas Zainal? Setiap aku membuka mata, bayangan Mas Zainal masih ada di pelupuk mata ini, seolah-olah dia masih hidup, seperti mimpi saja mengingat dia sudah mati. Kalau aku menikah dengan Iskandar, itu berarti aku tidak akan lagi bersama Zainal di akhirat nanti. Kalau begitu, untuk apa selama ini aku bersabar dengan perlakuan kasarnya itu? Bicara tentang cinta, antara Mas Zainal dan Iskandar, hatiku memilih Mas Zainal tanpa ragu. Bukan aku tidak menyukai Iskandar, tapi urusan perasaan benar-benar di luar kendaliku. Kalau bicara soal layak atau tidaknya jadi suami, aku yakin Iskandar jauh lebih baik dibanding Mas Zainal. Lalu, apa yang harus kulakukan sekarang? Duk Lia, jemur daun ini, biar lemes, biar mudah dibentuk, ucap emak yang membuatku tersadar dari lamunan. Adikku itu pun menuruti perintah emak. Dibawanya gulungan daun pisang menuju halaman. Duk, jangan gegabah mengambil keputusan. Dipikirkan dulu baik-baik. Namanya suami, biar sudah tiada tetap tresno itu lumrah, wajar. Tapi kamu masih sangat muda, belum punya anak pula. Hidup sendiri itu tidak mudah, Dok. Kalau masih muda memang belum terasa, apa-apa bisa sendiri. Kalau sudah mulai tua, di situ baru ndak enak, kata emak. Seperti mengerti kebimbanganku. Aku mengangguk, meski masih dilanda kebingungan, tak mau menyangkal perkataan emak. Nantikan part 29 novel wanita yang dijual suaminya karya Min Hassel. Terima kasih sudah menyimak.